Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Agustina Ardianto. Saya dari mata kuliah Pemerintahan Daerah kelas 4E. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pertemuan dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Yang pertama adalah otonomi daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Atan Syafruddin, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menurut Bagirmanan, otonomi daerah adalah otonomi adalah kebebasan dan kemandirian. Dalam bahasa Inggris, Vrijheid dan Zelfstandigheid. Satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kemudian menurut Kuntara Magnar, otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi otonomi itu merupakan implementasi dari demokrasi. Itu menurut Kuntara Magnar. Selanjutnya menurut Perwira adalah wujud pelaksanaan demokratisasi di daerah. Apa saja asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, ketiga adalah tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi. Ada beberapa tujuan daripada otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
Jenis-jenis otonomi ada material, ada formil, ada real. Asas pelaksanaan otonomi daerah ada otonomi luas, otonomi nyata, otonomi bertanggung jawab. Kemudian arah otonomi daerah di era globalisasi. Di sini ada desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal. Desentralisasi politik di sini pengembangan demokrasi di tingkat lokal, masyarakat bebas memilih pemimpin pemdanya, penguatan lembaga-lembaga lokal dalam kurung DPRD, institusi politik lokal lainnya seperti partai politik, civil society, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas. Desentralisasi fiskal adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Kemampuan daerah untuk self-financing dalam memperoleh atau meningkatkan pendapatan dan membiayai pengeluaran atau alokasi dan distribusi. Pemda menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapatan bukan pajak. Pemda dapat melakukan pembiayaan bersama dengan sektor swasta dan dapat penyertaan modal atau pinjaman lokal lainnya. Desentralisasi administrasi, desentralisasi kekuasaan atau wewenang atau urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, menekankan kepada aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Pemda lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemda lebih banyak berkreasi dan berinovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan atau Pemda transformatif, kolaboratif, inovatif, dan digital 4.0. Nah, tadi sudah dijelaskan menurut beberapa ahli hukum. Di sini pengertian umumnya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penataan daerah otonomi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apa sih tujuan dianutnya desentralisasi? Setidaknya ada 4. Yang pertama, tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Yang kedua, diharapkan terjadi distribusi kekuasaan maupun transfer kekuasaan. Yang ketiga, terciptanya pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, dan ekonomis. Yang keempat, terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan pemeliharaan keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Mungkin cukup penjelasan singkat dari saya tentang
apa itu otonomi daerah, apa itu desentralisasi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.